Sebelum saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa pembelajaran itu merupakan proses mengisi atau transfer ilmu dari guru kepada peserta didik, bukan proses menuntun segala kodrat yang dimiliki peserta didik. Sehingga perencanaan dan skenario pembelajaran yang saya siapkan memang sudah berpusat kepada peserta didik, tetapi sebatas agar mereka aktif melalui diskusi kelompok, tanya jawab, atau presentasi di kelas. Target dari proses pembelajaran yang saya lakukan hanyalah penyelesaian semua materi dan nilai peserta didik agar tuntas atau minimal mencapai KKM. Alhasil yang ada dari proses pembelajaran yang saya lakukan hanya peserta didik yang nilainya bagus dan peserta didik yang nilainya kurang bagus. Tidak ada pertimbangan latar belakang, bakat, minat, serta kemampuan peserta didik sebagai sebuah kodrat alamnya. Saya beranggapan bahwa ketika hadir di sekolah, berarti seluruh peserta didik itu sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Terlepas apakah mereka punya persoalan di keluarga atau kendala-kendala lain yang mengganggu konsentrasi dan fokus di belajar. Semua materi dan bahan ajar sama untuk seluruh peserta didik dan semua harus bisa menguasainya. Tidak ada umpan balik ataupun refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan baik dari peserta didik maupun dari rekan sejawat, sehingga saya akui tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah berjalan dan evaluasi dari proses pembelajaran tersebut. Saya juga tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan peserta didik, bahkan banyak dari peserta didik itu yang saya secara jujur itu tidak tahu namanya, apalagi pelibatan orang tua. Saya memang tidak pernah melakukannya. Bagi saya, pelibatan orang tua merupakan tugas wali kelas dan guru BK. Kalaupun ada persoalan antara saya atau dalam proses pembelajaran saya dengan peserta didik, saya tinggal sampaikan kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti dengan guru BK. Nah, begitu juga dengan pengkondisian kelas saat proses pembelajaran. Saya memang masih menggunakan pendekatan hukuman meskipun sifatnya hukuman yang edukatif yang sudah kami sepakati dengan peserta didik sejak awal proses pembelajaran. Yang berubah dari saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama, saya menyadari bahwa sejatinya pendidikan itu adalah proses untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, bukan proses mengisi atau transfer ilmu seperti yang saya pahami terdahulu. Sebagai pendidik, saya harus bisa membangkitkan potensi anak sehingga ia bisa menjadi manusia yang seutuhnya selamat dan bahagia. Tidak ada manusia yang tidak berguna, yang ada anak atau juga kita, saya sebagai guru dan orang tua tidak jeli melihat atau membaca potensi anak. Sehingga potensinya tidak pernah muncul-muncul. Jadi kalau ada peserta didik yang bakat dan potensinya tidak muncul, berarti saya sebagai guru kurang jeli, tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan peserta didik dan tidak memahami latar belakang peserta didik. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sun tulodo, di depan pendidik itu harus menjadi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah pendidik itu harus mampu membangun semangat, tut wuri handayani, di belakang pendidik itu harus memberikan dorongan. Kemudian yang kedua, pemikiran bahwa peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri-sendiri. Kita tahu bersama kodrat alam berkaitan dengan lingkungan tempat anak itu berasal, berkaitan dengan karakter atau sifat dasar yang dimiliki anak. Sebagai pendidik, saya tidak boleh menyeragamkan sesuatu yang tidak bisa diseragamkan. Tidak mungkin saya sebagai pendidik itu mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Perbedaan bakat dan keadaan anak serta masyarakat satu dengan masyarakat lainnya harus diakomodir karena pendidik merupakan penuntun anak menuju kodratnya.
Kemudian saya harus mempertimbangkan kodrat zaman, yaitu berkaitan dengan tantangan setiap zaman yang berbeda-beda, serta sikap untuk terbuka atau menerima perubahan. Saat ini kita tahu bersama, pendidikan kita menekankan pada kemampuan untuk memiliki keterampilan abad 21. Sebagai pendidik, saya harus paham bahwa setiap zaman, tantangan yang akan dihadapi oleh peserta didik akan berbeda. Sehingga saya juga harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan tantangan zaman yang berbeda tersebut. Namun, tantangan dan perubahan zaman itu harus menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan harga diri bangsa. Kita tidak boleh kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa. Kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan pendidikan yang berpusat kepada murid. Ini yang paling utama. Ini menjadi kunci penting dari proses pendidikan yang harus saya laksanakan. Sebagai seorang pendidik, saya harus menghargai keragaman yang ada dan memerdekakan peserta didik. Biarkan peserta didik tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Tugas saya sebagai pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya harus pahami meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama, dididik oleh guru yang sama, tentu setiap peserta didik punya jalannya sendiri-sendiri. Nah, muara dari semua proses atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah yang keempat, itu berkaitan dengan budi pekerti. Budi itu berarti cita, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti itu berarti tenaga yang mengolah raga. Nah, inilah muara dari proses pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga nanti kita berharap peserta didik kita memiliki potensi, memiliki karakter, memiliki budi pekerti yang baik. Ada beberapa upaya yang akan saya lakukan agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagai guru yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, yang utama yang harus saya lakukan adalah menjadi teladan, baik dalam perbuatan, tindakan, perkataan kepada peserta didik maupun dengan rekan sejawat. Yang kedua, itu melakukan pendekatan emosional dengan peserta didik agar mampu memberikan motivasi, menggali bakat dan potensinya, serta memahami kendala ataupun persoalan dalam belajar dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, tentu menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik untuk bersinergi sekaligus mengenali latar belakang setiap peserta didik di kelas saya. Kemudian yang keempat, setelah saya mengetahui latar belakang dari peserta didik saya adalah saya merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mempertimbangkan perbedaan karakter, bakat, minat, termasuk dengan tantangan zaman yang dihadapi peserta didik saya.